serta salam kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pagi ini di acara apa ini? Komunitas apa, Bu? Wiranesia. Komunitas apa? Wiranesia. Wiranesia. Sehat semuanya hari ini? Kelihatannya semuanya seger buger ya. Udah makan, udah olahraga semuanya ya. Terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf karena ini pertama kali saya ke Madiun. Kita ketemu jalan kecil-kecil tadi belok-belok gitu kan. Alhamdulillah Bapak Ibu kita masih berjodoh untuk ketemu pagi ini ya. Di acara santai-santai aja sih. Saya akan sedikit mempresentasikan mengenai Tanur Mutmainah, PT Tanur Mutmainah. Apa sih PT Tanur Mutmainah itu? PT Tanur Mutmainah adalah travel umroh yang sudah memiliki PPIU nomor 37 tahun 2021. Apakah Tanur Mutmainah itu baru terbentuk tahun 2021? Tidak. Tanur Mutmainah itu sudah ada sejak tahun 2016. Sudah ada. Hanya memang bergulir berjalannya waktu, akhirnya keluarlah PPIU kita di tahun 2021. Nah, berapa banyak jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Tanur Mutmainah? Per bulannya sebanyak 2.000 jamaah. Per bulan. Setiap bulannya 2.000 jamaah dan setiap harinya kami memberangkatkan sebanyak 2 bis sampai 5 bis ya. Totalnya sekira 100 sampai 200 jamaah per hari. Setiap harinya, Bun. Itu kita aktif. Berapa banyak tim siar yang tersebar sampai bisa mendapatkan jamaah sebanyak itu? Total tim siar kami yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 6.000 tim siar. Ada 6.000. Kedua, dikabulkannya doa. Ada jaminan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dihapuskan dari kefakiran dan kemiskinan. Bapak Ibu ya. Jadi, itulah beberapa fadilah umroh yang saya sebutkan sedikit. Saya rasa dari 3 itu, kalau kita dapat semuanya, maka tidak ada lagi yang kita butuhkan di dunia ini. Kenapa? Karena kita semua sejatinya memang sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya, seperti itu. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Kadang-kadang ada yang bilang kayak gini ke saya, Mbak Dia, saya gimana mau umroh? Saya uang aja nggak cukup. Saya bilang, umroh itu bukan untuk orang kaya. Umroh itu untuk orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nggak perlu kaya raya. Kadang-kadang yang kaya raya itu tidak terniat. Kenapa? Karena saking sibuknya. Uangnya ada, tapi waktunya nggak ada. Ya, waktunya ada, tapi sehatnya nggak ada. Sehatnya ada, waktunya ada, yang tadi uangnya nggak ada. Jadi di sini kami memudahkan untuk orang-orang yang merasa sehat, lalu juga mampu, ya. Tapi mampu ini kan ada 2 ya. Untuk keberangkatan, untuk umroh itu mampu ada 2. 1 mampu secara tunai, 2 mampu secara cicil. Ya, ketika kita mampu dari 2 itu pilih salah satunya. Apakah mampu secara tunai? Silakan. Apakah mampu secara cicil? Silakan. Bagaimana menentukan kemampuan kita ketika kita ditentukan mampu atau tidak secara cicil? Maka itu kami menggandeng mitra, Amitra Syariah. Di sana nanti akan ada tim survei yang menilai kemampuan kita. Seberapa mampu kita melakukan pembiayaan syariah, menggunakan pembiayaan syariah maksud saya. Jadi kalau menurut saya di pembiayaan syariah ini sangat dimudahkan karena tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Kita kalau pinjam di bank 10 juta aja pasti diminta sertifikat kan? Sertifikat atau BPKB. Di Amitra Syariah tidak ada jaminan selembar pun. Hanya KTP, kartu keluarga, lalu kemampuan kita menjelaskan ke tim survei apakah kita mampu membayar atau tidak. Berapa sih modal yang bisa kita atau DP yang bisa kita bayarkan supaya kita bisa berangkat umroh? DP-nya itu 15%, Bapak Ibu. 15% dari nilai paket. Umpamanya paket umroh itu di angka 37 juta atau di 35 juta. Sekarang ini memang lagi tinggi. Yang berangkat bulan Juni ini kita masih ada di angka 32 juta. Tapi untuk di Juli dan Agustus karena terkendala dengan perang Iran ya. Jadi aftur itu naik. Sehingga untuk di bulan Juli dan Agustus itu harganya sudah tembus di angka 37 juta. Lalu DP-nya berapa? DP-nya 15%. Kalau 15% itu diperkirakan, izin saya menjelaskan sebentar ya. Jadi
DP-nya di kisaran hampir 6 juta. Karena kan 5.550.000 ditambah asuransi ditambah dengan administrasi. Asuransi untuk apa? Asuransi itu untuk menjaga-jaga. Jadi ketika, mohon maaf, jamaah tidak ada umur, setelah pulang umroh dengan pembiayaan ini lalu meninggal, maka lunas. Tidak dibebankan kepada keluarga almarhum atau almarhumah. Beda dengan kita mencicil motor, mobil atau mengambil pinjaman uang di bank. Ketika nasabah meninggal maka dialihkan ke keluarganya cicilan tersebut. Kalau di pembiayaan syariah ini meninggal maka lunas. Gitu. Kalau yang lansia ini gimana bisa menggunakan pembiayaan syariah? Sedangkan usianya mungkin sudah lebih dari 59 tahun, boleh menggunakan data anaknya. Jadi anaknya yang diajukan, yang berangkat orang tuanya. Syaratnya apa aja? Kalau karyawan ya slip gaji, KTP, suami istri slip gaji. Kalau sudah menikah, bila belum menikah cukup KTP si anaknya tersebut aja, nggak perlu KTP istrinya atau suaminya. Lalu bagaimana dengan tenornya? Tenornya banyak Bu, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Cicilannya tuh mulai dari kalau 1 tahun itu di angka 3 juta per bulan. Kalau yang 2 tahun di angka 1,7, yang 3 tahun di angka 1,4. Sebenarnya umroh ini yang menggunakan pembiayaan syariah ini kami sering merujuk kepada para pedagang. Kenapa? Karena para pedagang itu kan penghasilannya harian, ya kan? Jadi kalau mereka menggunakan cicilan yang 1,4 per bulan, cukup 50.000 per hari disisihkan. Kenapa begitu? Karena biasanya banyak ini yang bilang ke saya, Bun, saya udah ngumpulin uang, tapi kepake lagi gitu loh. Nah makanya dengan solusi pembiayaan syariah ini kita cukup DP 15%, ya. Lalu kita ajukan pembiayaan syariah, disurvei, kita cukup bayar DP aja 15%, setelah di ACC kita berangkat. Hanya dengan 6-7 juta sudah bisa berangkat umroh. Gitu. Tidak perlu membayar di awal, hanya cukup DP-nya saja. Nanti sepulang umroh kita mencicil. Jadi kita berangkat dulu, bayarnya kemudian, Bun. Karena banyak yang ngumpulin uang akhirnya terpakai kan, akhirnya nggak berangkat. Nanti aja saya ngumpulin uangnya, berangkatnya setelah uang terkumpul. Ingat Bun, waktu berjalan, harga-harga semakin naik. Daripada kita menunda sampai 3 tahun ke depan nunggu uang kumpul, akhirnya paket umrohnya udah naik nih. Kita Juni ini masih 32 juta. Begitu masuk ke Juli sekarang sudah 37 juta. Selisih 5 juta memang afturnya naik. Jadi lebih baik kita kalau memang ada kemauan, ada panggilan, uangnya untuk DP juga ada, ayo kita menggunakan pembiayaan syariah, cukup KTP suami istri, nomor telepon dan kartu kakak. Jadi kita dibalik, posisinya kita balik, ya. Kalau biasanya kita ngumpulin dulu baru berangkat, ini kita berangkat dulu, baru nanti mencicil, ya. Mumpung kita masih kuat kakinya, karena umroh itu 90% umroh itu adalah ibadah fisik. Kita harus tawaf, kita harus sa'i, ya. Terus kita harus berjalan ke masjid juga. Tapi itulah indahnya di sana itu, ketika kita ada di sana, yang kita pikirkan cuma ibadah sama makan tidur aja. Kita kalau mau surga dunia ke sana aja. Kita nggak mikirin tuh di Indonesia seperti apa, nggak ada Bun. Kalau kita ada di sana kita nggak ada kepikiran masalah di Indonesia ada apa, nggak ada, nggak kepikiran sama sekali, ya. Terus bagaimana hukumnya? Apakah pembiayaan syariah itu riba? Tidak, karena sudah ada DSN MUI, ya, keputusan dari MUI bahwa ini akadnya adalah pinjam jasa, ijarah, murabahah. Nah, sehingga ketika bapak ibu ini berakad, yang diakadkan adalah nilai ijarahnya. Apa sih ijarah? Keuntungannya. Jadi umpamanya ibu meminjam, pembiayaan syariah ini membiayai ibu sebesar 37 juta, ya. Jadi yang diakadkan itu bukan yang 37 juta Bun. Yang diakadkan itu setelah ada penambahan keuntungan, begitu. Jadi umpamanya ibu meminjam selama 3 tahun, meminjam jasanya selama 3 tahun. Nanti ada di flyer Amitra itu harga ijarahnya menjadi berapa? Dari 37 juta kalau kita pinjam 3 tahun, harga ijarahnya berapa totalnya? Apakah itu menjadi 45 atau jadi berapa? Itu ada semuanya di situ. Pilih, kita mau pilih yang mana? Apakah nanti ketika kita telat membayar terkena bunga? Tidak. Karena ini sudah akad ijarah, tidak berubah. Tidak berubah Bun. Jadi ketika Bunda ini telat bayar bulan ini, baru mau bayar bulan depan, tidak berubah. Umpamanya cicilannya di 1,4,
akan tetap di 1,4. Berbeda ketika kita kredit motor. Kredit motor 700.000. Telat bayar hari ini pasti keluar tuh bunga 10.000. Ya kan, besok telat keluar lagi 10.000, 10.000 terus sampai akhirnya di akhir bulan jadi 300.000 penambahannya. Kalau Amitra Syariah ini karena sudah berakad di awal dan ijarah dia mengikat. Apakah nanti kita ketika ingin melunasi lebih awal harganya berubah? Tidak bisa berubah. Baik itu lebih cepat maupun itu pelunasan sesuai dengan tenornya. Karena apa? Karena sudah tidak berbunga, tidak ada bunga, makanya tidak riba hukumnya. Karena kan akadnya pinjam jasa ijarah Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi sering nanya, umroh kok kredit? Apakah itu nggak kena bunga? Nah, kita kan ada landasan hukumnya adalah ijarah, pinjam jasa, murabahah ya. Jadi bisa dikaji, bisa dilihat juga ada dasar hukumnya. Seperti itu dan itu diperbolehkan. Ya. Jadi daripada kita mengumpulkan uang lalu setelah 2 tahun kemudian ternyata kita sudah semakin tua, sudah semakin renta. Jadi kita balik, kita berangkat sekarang, bayarnya kemudian. Jadi kita mencicil itu setelah kita berangkat. Ya, Bun ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Kita langsung open question aja ya. Siapa yang mau bertanya silakan, nanti insya Allah saya akan bantu untuk jawab. Bagi yang belum jelas silakan Bapak Ibu.